Al-fasadu kerusakan itu ala rijali pada orang-orang yang hidup di zaman itu. Kecuali anak pondokan. Insya Allah anak pondokan gak mangsah pengaruh. Ya enggak? Bahkan mangan sate, aku mangan terong. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunub. Anggota-anggota badanmu, mata, telinga, cangkem, mengajak kamu berbuat dosa. Jere moto, ayo nyawang wong wadon sing ayu. Jere sikil, ayo melangkahkan kaki nang gendaane. Wal jabbar, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yad'uka ilal jannah wal maghfirah, mengajak kamu menuju surga dan ampunan. Qala Allah ta'ala ulaika yad'una ilan nar Allahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Mereka adalah mengajak kepada neraka, wallahu bukan wallahi, sering keliru ini. Sedangkan Allah mengajak kalian semua menuju surga dan ampunan. Terus bagaimana? Depan ada iblis, kan begitu. Kemarin ya, kanan ada nafsu, kiri ada kesenangan-kesenangan, itu belakang ada anggota tubuh yang ingin mengajak kemana-mana, di atas ada seruan Allah. Faman ajaba iblis, maka barang siapa memenuhi iblis, du'aahu ajakannya, zahaba maka lenyaplah, hilanglah, anhu dari dia, ad-dinu agamanya, al-millah al-muhammadiyah. Wa man ajaban nafsa, dan barang siapa memenuhi ajakan nafsu, zahaba anhu ruh, maka hilanglah kerohanian dari dia. Wis gak pernah ngereken kepentingan rohani. Sing dituruti nafsu. Ay maksudnya al-insan, hilanglah kemanusiaannya. Wahya namanya ruh adalah latifatun. Ruh itu adalah barang lembut, barang halus. Alimatun yang bisa mengetahui macam-macam. Kayak mbah sampean, ibu sampean, mbah yai sampean sing wis sedo. Tahu zaman sekarang ada di sini ngaji begini. Mudrikatun atau wahya itu an-nafsu ya. Wahya an-nafsu adalah latifatun, barang halus, alimatun yang bisa mengetahui, mudrikatun yang bisa menangkap, raqibatun ala ruhil hayawani, yang menunggangi rohani. Alladzi huwa, yang mana rohani itu adalah jismun, wujud, latifun yang lembut pula, memba'uhu, sumber atau tempatnya, tajwiful qalbil jismani, rongga hati yang bersifat jasmani, yantasiru, menyebar ke seluruh tubuh, biwasitatil urub, dengan lantaran otot-otot, menyebar kemana kehidupan? Ila sairi ajza'il badan, ke seluruh bagian tubuh. Wa man ajabal hawa, barang siapa memenuhi ajakan hawa nafsu, zahba anhul aqlu, hilanglah akal pikirannya.
nuruti nafsu, nuruti emosi, akhirnya orang jadi enggak rasional. Dokter tahu betul darah saya segini, kolesterol saya segini, gula darah segini. Rasionalnya saya enggak boleh makan ini, kalaupun makan maksimal segitu. Tapi kepingin nuruti nafsu makan aja, akal enggak dipakai. Itu kalau orang nuruti hawa nafsu. Bahaya. Wa huwa quwwatun linnafsi. Akal adalah satu potensi yang ada pada jiwa manusia. An-natiqatu yang bisa berfikir. Allati yushiru ilaiha kullu ahadin. Yang mana setiap orang menunjuk kepada dirinya. Biqauli dan mengucap, ana, saya. Ya, kalau menurut ini, sampai mengucap saya. Saya itu apa? Saya itu apa? Akal sehatmu itu. Ya, saya. Kamu, ya akal sehat. Wa huwa alatun laha. Wa huwa akal adalah alatun menjadi alat laha bagi diri seseorang fil fi'li dalam berbuat bimanzilati sikin sama dengan pisau bin nisbati ilal qati terkait dengan sesuatu yang bisa memotong dengan pisau. Orang jadi benar dengan akal. Wa man ajabat dunya, barang siapa memenuhi ajakan dunia, zahabat anhul akhirah, hilanglah akhiratnya. Kok pengen nuruti ambisi keduniaannya, pengen jadi DPR. Akhirnya dengan cara dukun-dukun, nyogok-nyogok, wis enggak peduli bahwa itu akan mengancam akhiratnya. Kepingin naik pangkat, wis lobi sana, lobi sini, sokok sana, sokok sini. Lali kalau itu mengancam akhiratnya. Nguber dunya kelangan akhirat. Li'annaha karena akhirat itu adalah darratuha, marunya dunia. Berarti maru. Maru itu antara dua istri, sitok mbok enom, sitok mbok tuwek, itu marunya. Mbok enomi marunya mbok tuwek marune mbok enom. Sama enggak bisa membuat dua-duanya bahagia. Semakin kamu bahagia dengan mbok enom, semakin kamu bikin marah mbok tuwek. Semakin kamu dekat bahagia dengan mbok tuwek, semakin kamu marah dengan mbok enom. Itu mesti bersaing kayak begitu, antar maru. Dunia dan akhirat itu maru. Semakin kamu dekat dengan keduniaan, maka semakin jauh dari akhirat. Semakin dekat akhirat, semakin jauh dari keduniaan. Enggak bisa dua-duanya. Mas, saya pengen foya-foya, hura-hura, bersenang-senang, tapi juga dekat dengan Allah. Niku piye? Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajabal a'dha, barang siapa memenuhi ajakan anggota badan, tangan pengen ngambil milik orang kau turuti, matamu pengen memandang aurat orang kamu turuti. Kalau kau memenuhi ajakan anggota-anggota badan ini, sahabat hilang anhu dari dia al-jannatu surganya. Ruya diriwayatkan annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma min abdin illa walahu baitani. Tiadalah seorang hamba illa melainkan
walau bagi setiap hamba itu baitani 2 jatah rumah. Setiap hamba itu dapat 2 jatah rumah. 1 di surga, 1 di neraka. Kalau rumah di neraka yang kau pilih, hilanglah jatah rumahmu di surga. Kalau jatah rumahmu di surga yang kamu pilih, maka hilanglah jatah rumahmu di neraka. Baitun fil jannah wa baitun finnar. 1 rumah di surga dan 1 rumah lagi di neraka. Fa'ammal mu'min, adapun orang mukmin, fayabni baitahu fil jannah, dia akan terus membangun rumahnya di surga dengan ngaji, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan sholat, dengan berbirrul walidain, dengan membuat kegiatan yang bermanfaat bagi manusia. Terus orang mukmin enggak ada henti membangun rumah yang ada di surga. Dapat jatah kapling, lalu kamu bangun terus. Wayahtimu, dan merobohkan baitahu, jatah rumahnya, finnari, di neraka. Itu orang mukmin. Wa amal kafiru fayahtimu baitahu fil jannah. Sedangkan orang kafir, dia terus merobohkan rumahnya yang ada di surga. Wa yabni baitahu finnar, malah membangun kapling rumahnya di neraka. Rawahu Dailami. Wa man ajaba Allah, barang siapa memenuhi ajakan Allah, zahabat anhu sayyi'at, maka lenyaplah, hilanglah amal-amal jeleknya. Wa nala jami'al khairat, dan meraih semua kebaikan. Lek memenuhi ajakan Allah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yadkhulul jannata ahadun, tidaklah seorang masuk surga, illa ra'a maq'adahu minan nar, melainkan dia pasti melihat tempat duduknya yang ada di neraka. Lau asa'a ambini liyazdada syukron. Tidaklah setiap orang masuk surga melainkan dia sempat melihat tempatnya di neraka. Lau asa'a, andai dia itu berbuat kemaksiatan, ditudoi, sawan ngaku, sama niku ahli surga, tapi sama ditudoi, kilo panggilan mau neraka, biyen, tapi selamat kok. Ditudoi tempatnya di neraka, biar semakin alhamdulillah, gak sudah melebu, malah semakin syukur. Liyazdada, supaya dia bertambah-tambah, syukron, syukurnya. Waladkhulun nara ahadun, dan tidaklah seorang masuk neraka, illa ra'a maq'adahu minal jannah, melainkan pasti dia melihat tempat duduknya di surga. Lau ahsana, andai dia berbuat baik, andai dia beriman. Mengapa orang ahli neraka ditunjukkan jatah tempatnya di surga? Liyakuna alaihi hasratan, agar hal itu menjadi penyesalan panjang, nelongso alaihi, bagi orang kafir. Jadu aku laiku. Rawahul Bukhari. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, qala mengucap Umar radhiyallahu anhu, wa jazahu, ini jazahu ya,
Sering keliru kalimat, bukan jazaan, jazahu. Dan semoga Allah membalas kepada Umar, membalas khairan kebaikan. Kebaikan doa, kebaikan dari mana? An ummati Muhammadin. Dari semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala katama sittatan minal khisal fi sittatin minal asya. Sungguh Allah menyembunyikan 6 perkara, disembunyikan di dalam 6 perkara. 1, katama ridha fi ta'atin minat ta'at. Allah menyembunyikan ridhonya dalam suatu ketaatan, dalam suatu ibadah. Herungono. Ibadah itu macam-macam, ono sing top-top gede-gede. Tapi ono ibadah itu cilik-cilik. Mesem ibadah, salaman ibadah, ngucap salam ibadah. Ono paku neng dalan buang itu juga ibadah. Di mana Allah menyembunyikan ridhonya? Di salah satu dari macam-macam ibadah itu. Kadang-kadang saya mau lakoni sing gede-gede tok. Aku mas, maca iki sak menewu, maca iki sak menewu. Tapi ketemu Islam mesem ra gelem. Enggak taunya sejatinya yang akan diridhoi Allah itu yang mesem itu. Makanya jangan sepelekan ibadah sekecil apapun. Siapa tahu itu yang pas diridhoi Gusti Allah. Nah begitu. Liyajtahidan nas, agar umat manusia bersungguh-sungguh, rajin, fi jam'i ta'at dalam melakukan semua ibadah, semua ta'at. Biar enggak sepele, enggak nyepelek no. Raja'an yusadifu, dengan harapan mereka nepai, apa nepai? Ridho itu, ta'at yang ada ridhonya. Dilakoni kabeh, cek iso kenek. Fala yajuzu, maka tidak boleh lana bagi kita an-nahfiro, merusak, atau an-nuhakiro, meremehkan ta'atan suatu ibadah, ketaatan. Walau saghiratan jiddan, meskipun itu sangat kecil. Iku mesem iku barang cilik. Buang paku ning dalan iku ya barang cilik, aja diremehno. Li'annahu rubbama kana ridha, karena bisa jadi maybe karena ada ridha Allah fiha dalam ketaatan walau saghirah, ketaatan meskipun kecil. Wa katamal ghadab fi maksiatin, Allah menyembunyikan kemurkaannya, kemarahannya dalam suatu kemaksiatan, minal ma'asi, dari macam-macam kemaksiatan. Makanya ojo ngeremehne maksiat. Kalau mas pacaran, aku razino, pacaran tok. Nah, siapa tahu itu yang pas Allah marah. Liyujannibaha, supaya menjauhi kemaksiatan itu, annasu umat manusia, khasyatal wuku, karena takut terjatuh, fihi dalam ghadab, takut terjatuh dalam kemarahan Allah. Fala juzu, tidak boleh, disaksin bagi seseorang, an yuhakira, meremehkan, kemaksiatan, wa intakot, meskipun lembut kemaksiatan itu jiddan banget. Li'annahu, karena seseorang la ya'lamu, tidak tahu, annahu, sesungguhnya qad yakunu, terkadang ada, fiha dalam kemaksiatan kecil itu, ghadabuhu, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan,
Allah menyembunyikan kapan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Meskipun yang paling mungkin itu 10 hari terakhir yang ganjil. Tapi toh dalam sejarah pernah terjadi sebelum tanggal 20. Turunnya Quran itu pada tanggal 17. Dan itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu Quran turun tanggal berapa itu? Tanggal 17. Loh, itu siri, misteri, rahasia Allah. Kenapa? Biar orang mulai dari tanggal 1 Ramadan, sergap tarawih, sergap tadarus, sampai habisnya Ramadan. Siap, Mas, kok sergap tadarus juga? Gak ngenteni malam likuran, gak. Sopo ngerti apa? Lailatul Qadar malam pertama, malam kedua. Tapi kan yo ganjil. Yo ora mesti sapa ngerti sing ngitung keliru. Ditetapkan pemerintah tanggal 2, tanggal 1 padahal sudah tanggal 2. Sehingga yang kamu anggap malam ganjil sejatinya malam genap. Ya apa enggak? Nah, mending diseser ae. Bendino enggak terlewatkan tadarus terus. Begitu poso, mari ngaji kitab ngene iki, sama ning kamare dhewe-dhewe ngaji wis. Sak juz apa rong juz bendino wis. Sehingga kapanpun terjadi Lailatul Qadar zaman pas deres Quran. Ya, Allah sengaja menyembunyikan. Nah kalau zaman sampai dapat Lailatul Qadar, zaman ngaji enggak seberapa, enggak ngoyong-ngoyong oleh ilmu sak pirang-pirang. Moro-moro iso hafal hadis ribuan. Wong oleh Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Ngaji pas Lailatul Qadar. Berarti hasilnya fadilahnya podo karo ngaji 1000 bulan. Oleh wakai Mas. Kapan? Seser aja. Apa diseser? Itu seser. Mendino. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i layali syahri Ramadan. Agar orang rajin bersungguh-sungguh dalam menghidupkan semua malam-malam bulan Ramadan bila ibadah dengan ibadah. Fa inna ajran nafli ka ajril fardhi. Karena pahala amal kesunatan seperti pahala amal yang fardu di bulan Ramadan, fi ghairihi di selain bulan Ramadan, kama fil hadis sebagaimana ada dalam hadis. Bal bahkan qala an-Nakhai raq'atun fihi afdal min alfi raq'atin fi ghairihi. 1 rakaat saja di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 rakaat di luar Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairi. Sekali tasbih di bulan Ramadan adalah lebih afdal daripada 1000 kali tasbih di selain Ramadan. Waliyajtahidu fi ihya'i layalihi, dan supaya orang-orang bersungguh-sungguh rajin menghidupkan semua malam-malam Ramadan. Raja'a berharap an yusatifu nepai menangi Lailatul Qadri fa innaha khairun min alfi syahrin. Sungguh Lailatul Qadar semalam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini saumur menungso. Berapa tahun 1000 bulan? Wahya 1000 bulan itu salasun wa samanuna sanah wa arba'atu ashur.
83 tahun plus 4 bulan. Jadi sampean dapat Lailatul Qadar sekali sama dengan dapat kelipatan umur sekali lagi. 83 tahun plus 4 bulan. Wa fi hadis Tabrani tersebut dalam hadis riwayat Imam Tabrani marfu'an marfu' langsung Rasulullah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna man zana fihi aw syariba khamran, sungguh orang yang berzina di bulan Ramadan atau minum khamr la'anahullah, maka Allahu ini bukan Allahi, akan melaknatinya, wa man fis samawat, dan semua makhluk yang ada di langit, ila mithlihi, dilaknat terus sampai datangnya bulan yang sama. Berarti sampai datangnya bulan Ramadan minal hauli tsani, dari tahun yang kedua. Fa inna man mata qabla an yudrika Ramadan, sungguh orang yang mati sebelum menangi bulan Ramadan, falaisat lahu indallahi hasanah, maka tidak ada baginya amal kebaikan indallah, di sisi Allah, yataqi, yang mana dia bisa menghindari biha, dengan hasanah itu, an-naron, neraka. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu, sungguh amal-amal kebaikan akan dilipat-lipatkan, fihi, di bulan Ramadan, ma la tudha'afu, tidak seperti dilipat-lipatkannya kebaikan itu, fima, di bulan-bulan siwahu, selain Ramadan. Le amal kejelekan sama, wa kadzalika, dilipat-lipatkan pula as-sayyi'atu, amal-amal perbuatan jelek. Wa katama awliya'ahu fima bainan nas, dan Allah sembunyikan wali-walinya di antara umat manusia. Makane ojo ngenyek wong, sapa ngerti sing mau nyek iku wali. Biyen ono Habib Ja'far ke rumah, dandanannya enggak seperti habaib, pakai celana jin. Pakai celana jin, pakai kaos, pakai topi. Beb, ke rumah. Itu kalau menurut saya keilmuannya jauh di atas beberapa habaib yang ada di Malang. Ngerti tentang saya itu, ngerti. Jadi ya Marzuki saking Blitar nggih. Nggih. Jenengan bae asmane niki nggih. Nggih. Masih bae jenengan bae Ridwan nggih. Nggih. Mbah Ridwan urungnya nek mondok teng Mekah 6 tahun to, nggih. Teman Mbah Yute, Mbah Karim to, nggih. Weruh. Mbah Yute sama nek bisa nang karo Mbah Lirboyo to. Sembawa warang bareng. Tapi dandanane nggak jin. Dewi sering menghormati hanya melihat dandanannya. Dandanane kausan jin, habaib popo, ngawur aja ngono. Allah itu kadang menyembunyikan siapa walinya di tengah-tengah masyarakat. Ojo menghina orang. So pengerti yang kamu hina itu walinya Allah. Terus di Mergosono, entah sudah pindah apa belum. Gang 7 itu ada Habib Faiz. Dandanannya nyentrik kaya arek nom-noman. Tapi penakluk dia. Tahun sekitar 2000-an. Dia kan model kayak Gus Dur, dengan siapapun akrab, dengan pendeta, pastor juga akrab. Nah itu yang membuat si pendeta di Mbareng sini akhirnya takluk, terus belum mati masuk Islam. Gara-gara kena magnetnya
Habib Faiz itu. Jadi karena akrab, begitu dengar si pendeta itu sakit, datanglah Habib Faiz karena memang akraban. Begitu Habib Faiz dan rombongan kiai-kiai, Habib Faiz rawuh, pendeta itu bilang, "Sik ngalio dhisik." Bilang ning kanca sing padha Kristen, "Ngalio dhisik. Aku ono urusan karo tamu." Takon, "Beb, doakan saya Beb, biar matinya enak Beb." Habib Faiz bilang, "Zaman mau saya tuntun doa syahadat. Tak jamin nanti matinya enak, enggak sakit. Mau Beb?" Itu. Sehingga sama Habib Faiz dituntun baca, "Asyhadu an la ilaha illallah." Pastur, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mari ngono mati. Mati apa ya? Mati apa ya? Mati Islam kan? Mati husnul khotimah. Padahal Habib Faiz dhewe dandanane biasa. Enggak dandanan sing kayak apa. Awas, jangan menghina orang. Siapa tahu dandanane biasa ternyata malah waline Gusti Allah. Kaila yahtakiru, supaya umat manusia tidak menghina ahadan seseorang minhum dari para wali, wa kay yatlubu, dan supaya umat manusia meminta doa minhum dari para wali, rajaan an yusatifu, dengan berharap mereka nepai al-waliyah, nepai seorang wali. Fala yajuzu li syakhsin, tidak boleh bagi seseorang an yahkira, meremehkan ahadan seseorang minan nasi, dari umat manusia yang lain. Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu, rubbama, barangkali huwa, orang yang diremehkan itu, min auliyaihi, di antara wali-walinya Gusti Allah. Wa katamal mauta fil umri, dan Allah sembunyikan kematian di dalam umur ini. Kapan matimu? Kapan matiku? Ka'ruh rahasia. Apa? Biar sepanjang umur orang itu ngibadah. Nek ditutui Mas, matimu tahun 2031 bulan Januari, tanggal 31 bareng hari harlahnya NU. Pada Isya. Saiki gendoaan wis. Gendaan enggak karo-karon, 3 menit sebelum mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Malih ngono. Kalau rahasia kematian ditunjukkan, orang jadinya seperti itu. Fayambaghi, patut, hina idzin, ketika kematian itu dirahasiakan. Apa yang patut? Likula hadin, bagi setiap orang, apa yang patut? An yasta'idha, bersiap-siap, lil mauti, menghadapi kematian, fi kulli waktin, di setiap waktu, bila ibadah, dengan melakukan ibadah-ibadah. Kenapa? Farubama, maybe, bisa jadi, yafja'u, mendadak datang kepadanya al-mautu, kematian. Saya itu kira-kira terhitung 4 tahun, 5 tahun dari sekarang. Itu musim mati mendadak. Yang dulu-dulu enggak sebanyak itu. Ada dosen UIN ini, Profesor Muhaimin, masuk ke kamar mandi, lah paling semenit tahu-tahu wafat. 40 hari sebelum itu anaknya masuk kamar mandi masih semenit lah wafat. Terus kalau enggak salah jarak sebulan sampai apa, Ustadz Safaat yang atas itu. Sehat, sore-sore biasa. Menjelang subuh masuk kamar mandi tahu-tahu wafat. Saya diberitahu itu kaget Bang. Terus kalau enggak salah satu Rois Suriah Ponorogo. Yang waktunya itu agak berdekatan. Itu tahu-tahu juga wafat.
Terus ada dosen UIN Pak Sudiono, tahu-tahu hafal. Habis itu ada Pak Mas Duki, dosen UIN juga, tahu-tahu hafal. Terus Pak Mujais Kumkilo dulu ikut ada di Ma'had. Kalau zaman masih ingat Mujais Kumkilo. Enggak dengar sakit, enggak apa-apa, tahu-tahu hafal. Itu hati-hati Mas, sing sehat, malah gampang mati. Itu yang tak ceritakan mendadak itu semuanya sehat. Lumayan kalau sakit-sakit lumayan gak mati-mati. Biar manusia lebih berhati-hati. Allah bikin pelajaran ini yang sehat dimatikan lebih dulu. Yang sakit gak mati-mati. Wa katamas salatal wusta. Allah sembunyikan salat yang paling afdal. Al-fudlah salat yang paling utama. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga olehmu salat 5 waktu. Utamanya salat wusta. Salat yang paling afdal apa itu? Asar apa subuh? Rahasia. Fi salawat di antara salat-salat al-khamsi 5 waktu. Liyataharron nasu jami'aha. Liyataharra supaya bersungguh-sungguh annasu manusia jami'ah semua sholat. Wa akhfa menyembunyikan Allah ismahul a'zam asma'nya. Mana asma' itu? Asma' yang paling a'zam. Ya Hayyu ya Qayyum atau yang lain dirahasiakan fi jami' asma'i di semua asma'-asma'nya. Liyajtahidan nasu fit du'a supaya umat manusia rajin sungguh-sungguh dalam berdoa bijamiah dengan menyebut semua asma. Jadi ya sebut kabeh ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'minu ya Muhai disebut semua. Apa? Siapa tahu ternyata ini yang termasuk al-ismul a'zam. Raja'a an yusadifu karena berharap nepai ketepaan menangi ismul a'zam. Wa akhfa sa'atal ijabah fi yaumil jum'ah. Allah rahasiakan juga saat ijabah di hari Jum'ah. Yang mana kalau di saat itu Anda berdoa pasti diijabah, tapi dirahasiakan. Liyajtahidan nasu agar bersungguh-sungguh semua umat manusia berdoa fihi di hari Jum'ah. Wa akhfas sab'al mathani fi jumlati suwaril Qur'an. Allah sembunyikan 7 ayat yang diulang-ulang itu di keseluruhan surat-surat Al-Qur'an. Liyajtahidan nasu supaya orang bersungguh-sungguh fi qiraati jami'iha dalam membaca semua surat-surat Al-Quran. Al-Fatihah.